Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 8 saham komoditas yang ternyata rutin bagi dividen. Saya melihat ada potensi di mana harganya akan mengalami kenaikan dan juga rebound karena adanya katalis positif dari harga komoditasnya. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita akan lanjut ke inti pembahasan. Jadi untuk kenaikan dan penurunan saham itu terjadi karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah harga komoditas ataupun rate yang bisa saja mempengaruhi kinerja dari sebuah perusahaan. Maka dari itu kita akan membahas saham-saham yang berpotensi naik karena harga komoditasnya juga mengalami kenaikan ataupun positif guys ya. Nah, jadi kita akan mencari saham-saham dengan kriteria. Yang pertama adalah valuasinya murah, yang kedua adalah sahamnya bagus, yang ketiga adalah rutin membagikan dividen. Jadi yang pertama adalah sektor pulp and paper. Kenapa sih pulp and paper? Nah, kalau misal teman-teman perhatikan, untuk harga kraft pulpnya itu mengalami kenaikan ya. Dari level itu sempat turun di bawah 5.000 ya per tonnya, ya naik ke 5.500 Chinese Yuan per tonnya. Jadi untuk kenaikan pulp and paper ini berangsur-angsur mengalami kenaikan ya, karena di tahun 2024 ini juga di Indonesia sendiri itu sedang menyelenggarakan pemilihan umum ya guys ya, untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman juga suka baca berita ataupun suka searching gitu guys ya, ada informasi di mana 50 negara ya di seluruh dunia itu juga sedang melakukan pemilu ya, meskipun tidak serentak gitu guys. Jadi di tahun 2024 ini 50 negara itu akan melakukan pemilu ya, meskipun bulan-bulannya pastinya tidak akan sama seperti itu. Jadi ini bisa saja menjadi sentimen yang sangat positif ya, terutama untuk saham-saham di sektor pulp and paper seperti itu. Yang pertama adalah saham INKP, yaitu Indah Kiat Pulp and Paper, memiliki PE ratio di angka 6,56 kali dengan PBV di angka 0,48 kali. Nah, dari sisi valuasi INKP ini masih sangat murah. Lalu untuk INKP juga rutin bagi dividen ya, meskipun dividen yield-nya ternyata cukup kecil. Dividen yield-nya hanya 0,63% dengan dividen payout ratio sebesar 4,13% dari laba bersihnya. Lalu yang kedua adalah saham Tekim, yaitu pabrik kertas Jiwi Kimia Tbk. Memiliki PE ratio di angka 7,17 kali dengan PBV di angka 0,55 kali dan dividen payout ratio-nya 2,81%, lalu dividen yield-nya di angka 0,39%. Nah, jadi untuk saham INKP dan juga saham Tekim memang harga sahamnya ini sedang turun guys ya. Saham-saham seperti ini adalah saham yang cocok untuk value investing, tapi kurang cocok untuk dividend investing. Kita lanjut ke sektor yang kedua adalah saham di sektor poultry. Ya, di mana teman-teman perhatikan untuk harga jagungnya, yaitu biasa digunakan untuk pakan ternak ayam, mengalami penurunan yang cukup dalam guys ya. Nah, ini menjadi sentimen yang sangat positif terutama untuk saham Cepin dan juga Java. Untuk Cepin, yaitu PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, memiliki PE ratio di angka 21 kali dengan PBV di angka 2,66 kali. Dengan dividen payout ratio 45,97% dan dividen yield di angka 2,12%. Nah, ini terjadi karena memang PBV-nya sudah lumayan cukup mahal guys ya untuk saham Cepin. Jadi meskipun dividen payout ratio-nya tinggi, dividen yield-nya ini cukup rendah. Sedangkan untuk saham Java, yaitu PT Java Confit Indonesia Tbk, untuk JPFA memiliki PE ratio di angka 10,23 kali dengan PBV di angka 0,97 kali. Kalau misalkan kita bandingkan secara valuasi ya, tentunya Java ini lebih murah dibandingkan saham Cepin. Lalu untuk dividen payout ratio dari JPFA ini adalah 46,92% dengan dividen yield di angka 4,59%. Dari sisi dividen yield pun untuk saham JPFA ini ternyata lebih menarik guys ya dibandingkan dividennya saham Cepin. Kita lanjut ke sektor yang ketiga, yaitu adalah sektor migas ya, atau kita akan coba berfokus ke minyaknya atau minyak bumi seperti itu. Untuk Brent oil ini juga mengalami kenaikan dan close di 81 USD per barrelnya, sedangkan untuk crude oil WTI ya ini juga mengalami kenaikan dan close di 76 USD per barrelnya. Untuk saham di sektor minyak bumi adalah ada Medco dan juga Elsa ya. Untuk saham Medco Energy International Tbk, PE ratio-nya di angka 5,78 kali dengan PBV di angka 1 kali. Dan dividen payout ratio 7,53% dengan dividen yield 1,30%. Sedangkan untuk Elsa, yaitu PT El Nusa Tbk, ini adalah salah satu saham milik BUMN.
memiliki PE ratio di angka 5,36 kali dengan PBV di angka 0,67 kali. Wah, ternyata dari sisi valuasi Elsa ini jauh lebih murah ya dibandingkan Medco, tapi memang Medco ini ada sentimen yang cukup positif di mana anak usahanya yaitu Aman Mineral itu sudah mulai ada perbaikan ya dari sisi kinerja dan juga sudah mengantongi izin untuk melakukan ekspor komoditas ya ke luar negeri seperti itu guys. Jadi untuk Medco juga meskipun secara valuasi ini sudah lebih mahal di atas Elsa, tapi dari sisi kenaikan harga saham sebenarnya punya potensi juga ya untuk mengalami kenaikan. Sementara harga Elsa atau harga saham Elsa ini masih sideways aja. Lalu kita lihat dari sisi dividen payout ratio, Elsa ini membagikan 34,87% guys ya dari laba bersihnya untuk dividen. Sedangkan dari sisi dividen yieldnya di angka 6,51%. Begitupun dari sisi dividen, ternyata lebih menarik dividennya Elsa dibandingkan Medco seperti itu. Lalu untuk sektor yang keempat adalah container shipping rate, ya di mana container shipping rate ini sempat melonjak tinggi di tahun 2022 lalu ketika ada perang Rusia-Ukraina. Dan ternyata ini sempat turun dan mengalami kenaikan lagi guys ya di awal tahun 2024 ini akibat memanasnya wilayah Timur Tengah di mana pasukan milisi Houthi ya guys ya dari Yaman itu membombardir kapal-kapal kontainer milik Amerika Serikat ataupun milik sekutunya yang mengarah ke Israel. Jadi memang ini adalah bentuk protes ya dari militan Houthi terhadap Israel yang terus memerangi Palestina seperti itu. Sedangkan Indonesia kan cinta damai guys ya. Kalau misal teman-teman lihat ya di berita ataupun di YouTube, kapal-kapal milik Indonesia itu bebas ya. Mereka bebas untuk mengantarkan kargonya melalui wilayah Laut Merah seperti itu. Jadi untuk kapal-kapal Indonesia karena memang Indonesia ini sangat pro ya dengan Palestina, jadi masih aman guys untuk melanglang buana untuk melakukan shipping gitu ya seperti itu. Jadi ada dua saham yang sangat diuntungkan dari kejadian ini adalah saham SMDR dan juga saham Temas. Nah, untuk Container Freight Index teman-teman bisa perhatikan ya di sini mulai merangkak naik kembali guys ya seperti itu. Nah, jadi untuk SMDR kita akan coba lihat ya guys ya, PT Samudra Indonesia Tbk memiliki PE ratio di angka 4,19 kali dengan PBV di angka 0,75 kali. Dividen payout ratio-nya 37,39% dibagikan sebagai dividen dan dividen yield-nya di angka 8,93%. Sedangkan untuk saham Temas ya, Temas Tbk ini juga logistik dan pengantaran masuk juga ke dalam sektor saham syariah maksud saya. Untuk Temas memiliki PE ratio di angka 11 kali dengan PBV di angka 3,9 kali. Dengan dividen payout ratio 54% dan dividen yield-nya 4,91%. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, kenapa kok dividen payout ratio-nya lebih tinggi Temas, tapi dari sisi dividen yield lebih tinggi SMDR. Nah, lalu teman-teman perhatikan juga dari sisi PBV-nya, di mana price to book value-nya SMDR ini jauh lebih murah dibandingkan saham Temas, yang berarti valuasi SMDR lebih murah ya dibandingkan saham Temas. Nah, dari harga dari harga saham pun, maksudnya dari harga saham itu bisa menyebabkan dividen yield-nya menjadi tinggi gitu guys ya. Kalau misalkan teman-teman membeli sahamnya itu di harga yang lebih murah lagi. Nah, sedangkan untuk Temas ini harganya memang sudah melambung tinggi ya. Waktu itu memang tembus 3 ribuan ya waktu sebelum stock split. Lalu ada stock split 1:10. Jadi saham Temas waktu stock split itu dari 3.000 menjadi 300 ya guys ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya dari sisi dividen pun memang untuk saham SMDR ini lebih menarik guys ya dari dividennya jauh lebih besar dibandingkan saham Temas seperti itu. Oke guys, kita sudah membahas ya guys ya 8 saham yang ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ataupun rebound dari harga terendahnya karena adanya sentimen ataupun katalis positif dari harga komoditasnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan juga dari sisi teknikalnya ya, teman-teman bisa cek aja channelnya IQ Saham. Oke guys, jadi capital gain ini bisa memberikan kita keuntungan yang lebih besar, tapi tetap dividen itu sebagai pengaman kita dalam berinvestasi. Jadi di tahun 2024 ini saatnya kita mengincar saham-saham yang bagus dan juga berpotensi akan naik. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.